warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kata kelas Mas Faiz mimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada yang tidak masuk? Ya, kita absen aja ya. Oke, yang tidak masuk siapa biar ketahuan? Aldi, Anjani, Akila, Anin, Bima, tidak masuk. Mana? Sakit? Delvi. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Oke, semuanya berdiri, siap. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ini pelajarannya? Sebelumnya mereka punya sebuah permainan buat kalian. Nanti Bu Rita di slide ini akan menampilkan sebuah gambar. Kalau menurut kalian makanan itu halal, nanti tepuk 2 kali. Tangan kanan diangkat, halal. Gitu. Kalau nanti gambar ini menurut kalian itu haram, tepuk 2 kali. Tangan kiri, haram. Bisa? Perhatikan gambarnya ya. Oke nih ya. Yuk, gambar apa ini? Halal. Oke, betul. Selanjutnya? Haram. Oke. Jadi kalian bisa konsentrasi dan bisa menebak gambar dengan benar. Sekarang Brita punya sebuah soal tematik untuk kalian. Saat membeli jajanan di sekitar sekolahan atau di kantin sekolah, apakah kalian pernah memikirkan apakah yang saya makan itu halal atau haram? Pernah tidak? Pernah. Yang benar. Atau bukan bermakan loh. Ayo. Nah, jadi dari sekarang kita harus lebih hati-hati ya. Jangan sembarangan dimakan, tapi kita harus memastikan itu halal untuk kita. Sebenarnya halal itu apa?
kita masuk ke materi kita hari ini, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang materi apa? Indahnya saling memaafkan. Siapa yang masih ingat Allah itu memiliki asmaul husna al-afu? Apa itu artinya? Betul, maha memaafkan. Nah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hukum halal dan haram. Diharapkan kalian nanti setelah mempelajari materi ini itu dapat memahami hukum halal dan haram berdasarkan dalil dan contoh aplikasinya atau penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui diskusi dan kolaborasi. Apa sih pentingnya memahami hukum halal dan haram itu? Nah, hukum halal dan haram bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan jiwa kita. Jadi Allah itu melarang sesuatu itu pasti ada manfaatnya atau mudaratnya. Islam adalah agama yang memudahkan umatnya. Jadi umatnya itu diberi mudah, diberi petunjuk yang benar. Memilih makanan halal dan haram adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang hukum halal dan haram. Oke, sekarang semuanya bisa dibuka HP-nya. Nah, kita mengerjakan soal di Google Form. Oke? Jadi di grup WA silakan dibuka, dikerjakan. Waktunya 10 menit. Oh, cuma 5 menit aja ya. Nah, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah bilang, "Bu, sudah," gitu ya. Ada yang kesulitan belum bisa masuk? Ada kendala? Ada tidak? Ada kendala kelompok sini? Nanti yang sudah bilang ya. Bu, sudah. Sulit. Ya, sulit. Lumayan. Ya, kan memang belum diterangkan. Jadi wajar kalau kalian masih ngerasa asing. Sungguh-sungguhlah belajar hari ini. Engkau akan menuai di hari esok dengan senyuman. Kenapa? Karena kalau kita hari ini bersungguh-sungguh belajar, mendapatkan ilmu, nanti ketika tua, ilmu kita banyak, maka hidup kita akan bahagia. Jadi harus bersungguh-sungguh semangat untuk belajar hari ini. Hari ini saya belajar, hari ini saya paham, saya bisa. Semua dengarkan baik-baik, direnungkan masalah yang berita paparkan. Saat ini banyak makanan kekinian yang sering viral di media sosial, di TikTok, ya, di Facebook, atau mungkin kalian menggunakan YouTube atau apa. Banyak makanan Korea, mie Korea. Terus kemarin ada makanan apa lagi ya? Sekarang Korea yang pedes-pedes itu loh, ya kan? Banyak toh. Nah, tteokbokki atau apa? Tahu tteokbokki itu juga kan? Nah, tahu. Sekarang viral. Apakah semuanya halal untuk dimakan? Yakin semuanya halal dimakan? Belum tentu. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, kita kan sebagai seorang muslim di zaman yang semuanya serba modern. Nah, itu kita harus hati-hati. Terkadang kita nonton film Korea, oh makanannya tuh enak sekali, bentuknya menggoda, ya kan? Nah, tetapi kita harus hati-hati. Bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal atau haramnya? Ini tugas kalian nanti yang harus kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Ayo direnungkan, kira-kira sudah ada gambaran? Saya bagi kelompoknya ya. Saya bacakan, saya bagikan kelompoknya. Nanti duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1, Akila, Eza, Delvi, dan Aldi. Duduknya sebelah sini ya, kelompok 1. Sekarang kita akan memulai berkelompok atau berdiskusi. Jadi begini. Tadi kan Bu Rita sudah memaparkan sebuah permasalahan, ya kan? Tentang apa tadi? Banyak makanan yang viral di media sosial. Padahal kalian tahu sendiri kalau orang di luar negeri seperti Korea kan bukan beragama Islam kan? Nah, bisa jadi makanan itu mengandung
unsur keharaman seperti pakai minyak babi atau sebagainya. Nah, tugas kalian adalah dari masalah tadi, kira-kira masalah utamanya itu apa? Kamu identifikasi ya. Setelah itu menyusun pertanyaan yang sekiranya pertanyaan itu bisa menjawab dari masalah yang Burita paparkan tadi. Misalnya, halal itu apa? Haram itu apa? Terus bagaimana cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram? Terus kira-kira kalau makan makanan yang halal nanti dampaknya pada kita apa? Nah, kalian bisa menyusunnya, membuat jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Bisa ya? Nah, ini Burita punya LKPD-nya, jadi kalian bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas kalian. Nanti jawaban kalian ditulis di lembar sini ya. Kalau ini panduan untuk mengerjakan. Satu. Dikeluarkan alat tulisnya ya. Ini HP-nya dimasukkan. Ini nomor 2, HP-nya dimasukkan, dikeluarkan alat tulisnya. Bukunya, ayo buku paketnya dikeluarkan. Jangan ya, yuk lanjutkan. Ada kesulitan? Bertanya. Sudah mulai nulis, ayo Mbak Anjani dilanjutkan. Ya, kalau misalnya dampaknya apa kalau makan makanan haram? Nah, itu kamu bisa untuk membantu menjawab dari masalah bagaimana caranya mengetahui makanan itu halal atau haram. Nah, sekarang kan sudah modern, ya kan? Di mana ada kesulitan, anak-anak? Adakah kelompoknya yang belum selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Silakan kelompok 2 untuk presentasi di depan perwakilan salah satu. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Identifikasi masalah utama. Banyak makanan kekinian tidak mengajukan sumber bahan atau cara pengolahan secara jelas, sehingga menyulitkan konsumen dalam menentukan halal haramnya. 2. Pertanyaan penting yang diajukan untuk menjawab masalah utama. 1. Bagaimana cara mengetahui makanan halal tanpa label resmi? 2. Apakah bahan dasar makanan mengaruhi status halal? 3. Apa peran media sosial dalam memastikan kehalalan suatu makanan? Jawaban kelompok kami. 1. Bagaimana cara mengetahui makanan halal tanpa label resmi? Periksa bahan-bahan yang digunakan dan pastikan tidak mengandung unsur haram. Tanyakan kepada penjual tentang sumber bahan dan proses pembuatannya. Hindari makanan yang diragukan kehalalannya. Prinsip ihtiyat. 2. Apakah bahan dasar makanan mengaruhi status halal? Ya, bahan dasar sangat mengaruhi status halal. Jika bahan berasal dari unsur haram seperti babi atau alkohol, maka makanan tersebut menjadi haram meskipun proses pengolahannya sesuai syariat. Sekarang dari kelompok lain, adakah yang bertanya? Oh ya, silakan Mas Faiz. Bagaimana cara yang paling mudah untuk mengetahui bahan dasar makanan viral apakah halal atau tidak? Nah, ayo sekarang didiskusikan dulu sebentar, setelah itu dijawab. Sudah ketemu jawabannya? Oke, coba. Cara yang paling
daftar bahan pada kemasan. 2. Jika tidak ada label atau informasi, tanyakan langsung kepada penjual atau produsen tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut. 3. Gunakan aplikasi halal. Anda untuk memeriksa status halal suatu produk dengan memasukkan nama atau kode bahan. 4. Cek sertifikasi halal. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, biar kita tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bu Rita akan melanjutkan ke materi. Jadi, Rita akan memberikan penguatan materi kepada kalian agar kalian lebih mengetahui apa itu hukum halal dan haram. Silakan dibuka buku tulisnya. Sekiranya nanti dari penjelasan berita itu ada hal yang penting yang perlu dicatat, silakan ditulis. Ayo semua dibuka buku tulisnya, pulpennya. Ada. Definisi halal dan haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi sesuatu itu diperbolehkan untuk kita makan atau kita gunakan. Sedangkan haram itu sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, dilarang untuk dimakan maupun dipergunakan atau dilakukan. Karena halal dan haram itu bisa berupa makanan, bisa juga berupa perbuatan. Sumber hukum halal dan haram dalam syariat Islam. Kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu harus ada dasar hukumnya. Sekarang hukum halal dan haram itu dasarnya apa, Bu? Al-Quran yang pertama. Firman Allah yang menjadi pedoman utama itu banyak di dalam Al-Quran ya. Tetapi di sini berita hanya menyebutkan salah satu ayat yang menjadi dasar hukum halal dan haram, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168 tentang perintah mengkonsumsi makanan halal. Bagaimana ayatnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Kadang setan itu mengajak kita untuk makanan yang enak, menggiurkan. Tetapi kalau di situ ada unsur haramnya, janganlah kita sesekali memakannya. Yang kedua itu hadis. Penjelasan dari Nabi Muhammad seperti larangan memakan daging babi dan minum khamr. Tahu khamr? Apa? Arak. Kalau di sini bahasanya kita dilarang minum khamr, daging babi. Kenapa? Kok nggak boleh? Nah, daging babi itu di dalam tubuhnya babi itu ada cacing pita. Cacing pita itu walaupun sudah direbus, digoreng, di beraneka cara itu tidak bisa mati. Dan kalau kamu makan, nah dalam tubuh kamu nanti akan menyebabkan penyakit. Tetapi kamu jangan heran, banyak orang mengatakan kalau daging babi itu enak sekali, tetapi kita tidak boleh mengkonsumsinya. Yang kedua, minum khamr. Nah, khamr itu kenapa kok dilarang, Bu? Siapa yang tahu kenapa kok dilarang? Karena memabukkan, ya, khamr itu memabukkan. Orang itu kalau sudah mabuk biasanya suka berbicara seenaknya sendiri. Ada rahasia ataupun tidak, tanpa dia sadari dia mengucapkannya. Akhirnya apa? Bisa membongkar rahasia. Dan orang itu kalau mabuk gak sadar, kadang-kadang bisa memukul orang, bisa ngomong sakarpe. Makanya kita jangan sesekali memakan atau meminum sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, ijma. Ijma itu apa, Bu? Ijma itu kesepakatan para ulama yang menentukan hukum halal dan haram. Jadi zaman dulu itu belum ada, terus sekarang para ulama itu bersepakat untuk menentukan hukum sesuatu seperti makanan
kayak dulu mie kan zamannya Nabi Muhammad belum ada kan. Nah, sekarang sudah ada tteokbokki, mie Korea, mie sebagainya. Nah, akhirnya para ulama itu bersepakat berkumpul untuk memutuskan sesuatu itu halal atau haram, baru nanti kita sebagai orang awam itu bisa mengikuti kesepakatan ulama tersebut. Itu namanya ijma. Nah, jadi dasar hukumnya halal atau haram itu 3. Yang pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Itu hukumnya, dasar hukumnya. Sekarang sesuatu itu dikatakan haram itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama lizati, yaitu dari zat atau sifat asalnya, seperti bangkai. Tahu bangkai? Nah, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih dan tanpa menyebut asma Allah. Walaupun disembelih tapi tidak menyebut asma Allah, itu juga disebut bangkai. Misal ada ayam lagi jalan-jalan di tengah jalan, terus ada motor lewat. Nah, misal Mas Iza, terus nubrak ayam, jelas ayamnya mati, langsung mati, sakal langsung mati. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bangkai. Mas Iza, juga gede nih buaya ibu, kiwaknya mesti enak, walaupun besar dagingnya banyak, tetap hukumnya bangkai, haram dimakan. Pentingnya label halal membantu umat Islam memastikan kehalalan makanan atau produk. Nah, karena sekarang banyak makanan instan yang dari pabrik ya kan. Nah, itu perlu kita memakan itu lihat dulu label halalnya ada atau tidak. Ini label halal itu. Ini ya. Oke. Terus menjamin proses produksi sesuai syariat Islam, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen. Analisis dan evaluasi. Oke, sekarang dari penjelasannya berita tadi, adakah yang ditanyakan? Ada? Sudah jelas? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan terang-terang jelas ya. Analisis dan evaluasi. Apakah solusi yang ditemukan sudah tepat? Bagaimana? Sudah tepat? Jadi masalah utamanya tadi banyak makanan viral yang sekarang viral di media sosial. Bagaimana cara kita mengetahui itu halal atau haramnya? Bagaimana tadi? Melihat komposisinya. Terus yang paling mudah, lihat label halal atau ada halalnya ada atau tidak. Terus apa yang kita pelajari dari kegiatan hari ini? Apa? Yang pertama, apa itu halal? Apa tadi halal? Yang boleh dimakan. Kalau haram, yang tidak boleh dimakan. Terus cara mengetahuinya apa tadi? Melihat komposisinya. Kalau misal kayak pecel kan tidak ada komposisinya, bertanya kepada penjualnya atau yang membuatnya. Tadi bahannya apa saja. Terus itu yang ketiga, melihat label halal atau ada atau tidak. Selain itu, kira-kira kalau makanan halal itu dampaknya untuk kita apa? Kalau kita makan makanan halal itu apa? Pengaruhnya untuk kita, tubuh menjadi sehat, terus mendapat ridho Allah, terus bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Nah, sekarang setelah kita belajar materi tadi, kita akan melakukan post test. Apa itu post test? Mengerjakan soal yang kedua setelah kita belajar materi hukum halal dan haram. Sama, post testnya kita menggunakan soal kuisis. Silakan dibuka HP-nya. Oke. Soalnya, linknya sudah kita kirimkan di grup WA. Nomor 3 sudah selesai. Nomor 2. Oke. Kita merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagaimana akibatnya jika seseorang mengabaikan hukum halal dan haram dalam kehidupannya sehari-hari? Kira-kira
kira-kira mendapatkan apa? Dosa. Dosa. Apa yang lainnya nih? Masuk neraka. Terus kira-kira kalau orang itu melanggar halal haram, dilaknat Allah. Terus tubuhnya, pengaruh ke tubuhnya apa? Penyakit hati. Ya, terus orang kalau makan halal haram itu kira-kira tambah sehat atau tambah sakit? Sakit. Ya. Terus menimbulkan kesenjangan sosial. Ya, benar itu. Jadi kalian harus hati-hati. Tugas tidak lanjut ini bisa kamu kerjakan di rumah. Coba cari 5 contoh lain selain yang kita bahas di kelas tadi ya, di lingkungan sekitar kalian, di rumah, di pasar atau tempat makan yang berhubungan dengan hukum halal dan haram. Lalu dicatat bagaimana kalian menentukan hukumnya. Seperti kamu tahu kalau di pasar itu menjual getuk ligri, nah itu halal atau haram? Kan nggak ada di bungkusnya, nggak ada keterangan komposisinya toh. Nah, itu tugas kalian di rumah. Paham dengan tugasnya? Sudah ditulis tugasnya? Tulis dulu sebentar. Yuk, dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas waktu pertemuan minggu depan. Kita akan bernyanyi tentang halal dan haram. Oke, bersama-sama ya. Sambil tepuk ya. 1, 2, 3. Makanan halal ada sebabnya. Gizi dan sifat. Barang durian dia pun halal. Haram dimakan. Makanan haram dibagi 2. Lihat rezeki dan sababni. Rezeki dari zat, sabab dari sebab. Kita harus tahu. Oh yeah. Sebelumnya berita ingin berpesan kepada kalian. Walaupun zaman ini serba modern, tapi kamu harus tetap hati-hati. Boleh zaman modern, tapi hukum Islam itu jangan kita abaikan. Harus tetap kita pegang teguh untuk menjalani hidup agar kita selamat dunia akhirat, terutama dalam hal memilih makanan yang halal dan haram untuk diri kita. Sebelum berita tutup lagi, ini berita berpesan pada kalian di rumah. Rajin TPA ya. Yang kedua, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Dan lebih berhati-hati lagi kalau mau makan dicek dulu ini halal atau haram. Kalau haram janganlah kita makan walaupun menggiurkan, ya. Kurang lebihnya itu yang berita sampaikan pada hari ini. Kalau mungkin ada tutur kata berita yang kurang berkenan di hati kalian, kita minta maaf ya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.